Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazah, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan sahibul hajah, guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Haji Afifuddin Nasrali LC beserta istri dan keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya senantiasa dikaruniai keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Putra dan putrinya Allah jadikan zuriyah yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang saya hormati Ibunda Haja Nabila Oktaviani, Ibunda Haja Herawati Abdul Halim, yang juga saya hormati orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Komarudin Abbas, Ustazah Haja Khafifah Nasrali, Ustazah Nur Seha Abdul Halim, Ustazah Haja Neneng Masroha, Ustazah Haja Ida Saida, Ustazah Rusni, dan juga Ustazah Haja Nur Fitri. Juga yang saya hormati teman tidur saya, yaitu Ustazah Haja Uswatun Hasanah. Para orang tua, para hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatul akikah yang insya Allah yang hadir semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suaranya ngomong harus melawan suara peker ini, Bu, ya, yang ada di masjid. Para ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini kita diundang oleh sahibul hajah, yaitu guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Afifuddin, dalam rangka tasyakur akikah, karena telah lahir yang dinanti, yang didamba, yaitu putri anak yang keempat. Pengen banget punya anak wadon, Bu, ya. Alhamdulillah, berkat Ramadan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita doakan, Bu, anaknya yang lanang, yang perempuan, benar-benar biar jadi anak apa? Soleh dan solehah. Sebetulnya ya, Bu, ya, anak lanang ya berat,
anak perempuan juga lebih apa? Lebih berat. Ustaz Apip pengen banget punya anak apa? Perempuan. Punya anak perempuan lebih apa? Berat. Ibu-ibu ngerasa nggak? Udah jam 9, punya anak wadon, belum juga apa? Pulang. Udah di WA, iya entar, belum juga apa? Pulang. Jangan sampai pergi berdua, pulang bertiga. Ya Bu ya, iya. Artinya kita khawatir banget ketika anak-anak sekarang memang godaannya begitu. Kalau ibu-ibu yang sudah pada tua, ya dulu nggak ada HP, paling nonton TV. Nonton TV juga numpang sama tetangga. Itu juga dilarang. Yang deket-deket lo, ntar mata lo apa? Lamur, gitu ya. Lamur katanya, nonton TV kebanyakan diomelin. Sekarang anak kita kebanyakan nonton apa? HP. Para ibu hadirin dan hadirat sekalian, hari ini Ustadz Afif melaksanakan salah satu hak anak, Bu. Ini hak anak, yaitu akikah. Kalau dalam hadis disebutkan kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Disuruh menyembelih kambing. Kemudian yang kedua yuhlaku, disuruh apa? Cukur. Yang ketiga yusamma. Ini 3 hak anak. Artinya kalau hak anak harus kita tunaikan selaku orang tua. Mengakikahkan, mencukur, kemudian memberikan apa? Nama. Jadi kalau anak sudah diakikahkan, Bu, itu ibarat barang gadean udah diapain? Tebus. Makanya hari ini alhamdulillah sunnahnya memang, Bu, 7 hari dari kelahiran. Tapi karena COVID-19 ya diulur, alhamdulillah sampai hari ke-39. Tuh kata Ustaz Apip tadi tuh, hari 39 ya. Hafalan lakinya, Bu, karena besok dari apa? 40. Berarti udah apa? Mie-nya udah habis. Udah beli mie 2 dus ya. 2 dus dibakarin satu-satu udah 39. Udah ngitung. Makanya hafal beliau ya, 39. Nah, para ibu hadirin sekalian, jadi hari ini Ustadz Afif dan istrinya menembus gadean. Jadi kalau anak udah diakekain, berarti gadeannya udah kita apa? Tebus, Bu ya. Hari ini juga ditunaikan hak anak, yaitu nanti dicukur. Ya, yang tadi digunting itu dicukur. Setelah dicukur, rambutnya diapain? Ditimbang. Ditimbang pakai timbangan emas. Kira-kira ada berapa gram? Seberat itu disedekahkan jumlah nominalnya. Artinya sejak kecil anak sudah kita latih untuk bisa bersedekah. Kemudian diberikan nama. Namanya luar biasa ini, Bu. Bagus banget nih. Madinah. Madinah itu usak kotak ya. Makanya Ali bin Abi Thalib disebut oleh Rasulullah sebagai Madinatul Ilmi, pusat ilmu. Mudah-mudahan nih anak Madinah ini salah satu daripada pusat. Kalau sekarang namanya center, Bu ya. Nah, para ibu dan hadirat sekalian, hari ini juga saya yakin almarhum daripada orang tua Ustadz Afif ini, yaitu almarhum Bapak Haji Nasroli yang berada di alam kubur, bergembira, bahagia karena beliau telah mengantarkan putra-putrinya menjadi ahli ilmu. Orang-orang yang punya ilmu
Dan ketika kita mati, Bu, kemudian kita bisa mewarisi anak-anak kita ilmu, maka itu menjadi pahala yang terus mengalir. Makanya putra-putrinya semuanya alhamdulillah kuliahnya selesai jadi guru ya. Bahkan sampai bisa keluar negeri sekolahnya. Baik Ustadz Afif, Ustadz Diaul Haq. Ini tidak mungkin, Bu, kalau almarhum Bapak Haji Nasroli uncang-uncang kakak. Oleh karena itu Ibu sekalian, di depan kita sudah ada satu bukti bahwa kalau almarhum ini mewarisi ilmu pengetahuan. Ada SMP, ada SD, ya. Mudah-mudahan ini menjadi Madinatul Ilmi, pusatnya apa? Ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Ibu sekalian, kita perlu belajar nih dengan almarhum. Ya Bu ya, boleh belajar sama orang yang sudah berhasil, Bu. Apa Ibu sekalian? Kalau saya pribadi, Bu, saya lihat ada 3 poin yang punya kelebihan almarhum Bapak Haji Nasroli. Kelebihan pertama, beliau ini beserta istrinya ya, almarhum Bapak Haji Nasroli, punya kekuatan doa. Bu, punya kekuatan apa? Doa. Terutama ibu-ibu nih, pengen anak sukses, pengen anak berhasil, pengen anak benar, pengen anak berakhlak karimah, pengen anaknya hafiz seperti anak Ustazah Ida ya. Suaranya enak, hafiz juga Bu ya. Pengen Bu. Yang pertama kuncinya apa? Kekuatan doa. Apalagi doa seorang ibu. Kata Nabi, doa seorang ibu 3 kali lebih cepat dikabul Allah. Tuh Bu. Jadi doa ibu lebih cepat dikabul Allah dibanding doanya siapa? Bapak. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Buat siapa? Buat anak-anak kita. Ya Bu ya. Pokoknya mau kemana-mana, anak doain biar seperti anak-anaknya almarhum Bapak Nasroli. Karena saya yakin bahwa ini kekuatan daripada kedua orang tua. Oleh karena itu kepada seluruh putra-putrinya, ini masih punya satu doa yang sangat mustajab, yaitu doa seorang ibu. Makanya pelihara Ustaz Apip, pelihara ibundanya biar sehat terus, biar panjang umur terus, biar bisa apa? Ngedoain. Ya Bu ya. Di mana para ibu sekalian? Jangankan kita Bu, ya bukan seorang nabi. Nabi aja Ibu, untuk supaya putra-putrinya menjadi orang-orang soleh, menjadi penerus perjuangannya, Nabi tetap berdoa. Nabi Ibrahim doanya apa Bu? Nabi Ibrahim minta Rabbi habli minas salihin, surah As-Saffat ayat 100. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Jadi sekelas Nabi minta apa? Minta doa sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi apa? Kita Bu ya, yang panas. Apalagi kita Ibu sekalian orang biasa. Nabi Ibrahim saja supaya putra-putranya menjadi seorang nabi penerus perjuangannya, beliau minta doa Rabbi habli minas sholihin. Siapa Bu? Anak Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim anaknya siapa? Ismail dari bini kedua. Dari bini pertama Ishak, ya, ibunya Sarah. Supaya
Ismail dan Ishak ini menjadi penerusnya, Bu, Nabi Ibrahim berdoa. Makanya kita, Bu ya, kita kalau pengen anak-anak kita menjadi penerus perjuangan apa? Rasulullah, maka banyak-banyak apa? Berdoa. Kemudian Bu sekalian, Nabi Zakaria juga berdoa, Ibu sekalian, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini doa Nabi Zakaria. Supaya ya Allah, berikanlah aku dari sisimu seorang anak yang thayyibah, yang baik. Jadi supaya kita punya anak baik, Bu, ini salah satu usaha kita adalah berdoa. Dan jangan pernah berhenti, terus berdoa di waktu-waktu yang mustajab, berdoa. Apalagi doa seorang ibu yang lebih cepat dikabul oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Ibu sekalian, adalah doanya orang-orang soleh yang Allah sudah sebutkan dalam surah Furqan ayat 74. Apa Bu doanya, Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Supaya kita minta diberikan keturunan anak-anak yang qurrata a'yun. Apa Bu anak qurrata a'yun? Enak dipandang mata, dilihat enak. Pamannya kita orang lihat anaknya Pak Haji Nasroli ya, punya sekolah, anaknya santun, anaknya pada berhasil. Senang gak kita? Senang. Lihat anak orang aja senang, apalagi ngelihat anak apa? Sendiri. Makanya supaya anak kita dipandangnya enak, Bu, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surah Al-Furqan ayat 74. Para ibu sekalian, ini sudah dijamin oleh Nabi. Jadi doa orang tua itu adalah doa yang tidak ditolak Allah. Ya, doa orang tua adalah doa yang tidak ditolak Allah. Makanya saya yakin, Bu, ini almarhum Bapak Haji Nasroli dan istri selalu berdoa supaya zuriyah keturunannya soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, Ibu sekalian, bahwa saya melihat almarhum Bapak Haji Nasroli ini adalah orang tua yang menjadi idola anaknya. Bu, orang tua yang menjadi idola anaknya. Ibu-ibu di rumah anaknya punya idola. Ya, kira-kira ngidolain bapak ibunya apa ngidolain orang lain? Ya, berarti kalau anak idolanya sama orang lain, Bu, kita belum berhasil jadi apa? Orang tua. Maka kadang ditanya, idolanya siapa, Bu? Ibu bapak saya. Nah, itu berarti kita sebagai ibu sudah apa? Berhasil. Tapi kalau anak kita ditanya idolanya siapa? Inul Daratista, ya. Berarti jadi orang tua belum apa? Berhasil. Apa Ibu sekalian idola yang diterapkan oleh almarhum Bapak Nasroli? Beliau menjadi imam. Kalau nyuruh anak sholat, bapak ibunya udah sholat. Kalau nyuruh anak ngaji, bapak ibunya udah ngaji. Kadang-kadang zaman sekarang anaknya digetak, sana lo ngaji. Ke sekolah, emaknya apa itu? Main HP. Habis sholat isya, nonton sinetron siapa? Andin. Ya, Bu, ya. Ya. Jadi idola anak-anak itu nyontoh kepada siapa? Orang tuanya. Orang tua itu, Bu, buat mereka ibarat cermin, tempat berkaca. Alhamdulillah. Berarti suruh ngasoh. Ya, Bu, ya. Ada satu poin lagi sebetulnya, Bu. Saya catat 3 poin ini. Nah, para ibu sekalian, karena sudah azan, Bu, ya.
Nanti kita akhiri sebentar, istirahat dulu. Para ibu sekalian, takut satu lagi Bu ya. Ini tuan rumahnya masih penasaran. Ya. Para ibu sekalian, alhamdulillah bahwa ini salah satu yang harus kita tiru ya. Kita contoh bahwa almarhum Bapak Nasroli ini betul-betul menjadi idola buat putra putri. Saya melihat kemarin waktu lagi Ustaz Afif datang ke rumah Bu, dia nanya mau acara akikah, kemudian dia tanya ibunya, Umi kira-kira siapa yang mau ngisi? Jadi Ustaz Afif itu nggak akan bergerak mencari orang yang mengisi tanpa ada izin dan restu dari siapa? Dari orang tuanya. Kata uminya, udah sana ke gunung aja, gitu ya. Udah nggak nawar lagi ke sana kemari, berjalan. Ini salah satu contoh ibu sekalian bahwa orang tuanya itu betul-betul jadi idola buat anaknya. Karena ketika anak disuruh udah nggak pakai tawar menawar. Kadang-kadang ada Bu ya, anak disuruh A, jalannya apa? B, ya kan? Disuruh warung, emang lagi buru-buru, ditungguin lama banget ya. Berarti orang tua belum jadi apa Bu? Idola. Saya yakin ibu sekalian bahwa almarhum Bapak Nasroli dan istrinya ini Bu punya amalan tersendiri. Bagaimana anak-anaknya ini menjadikan idolanya orang tua. Salah satunya tadi apa? Selalu menjadi orang pertama. Kalau bahasa Nabi Bu, sebelum kita nyuruh kita udah apa? Ngerjain. Ayo sholat gitu ya. Kitanya udah sholat, ngaji, kitanya udah ngaji. Karena kita menjadi cermin anak-anak. Nah kalau ibu bapaknya nggak doyan ngaji, ibu bapaknya nggak doyan sholat, bagaimana anak bisa ngikutin kita? Makanya jadilah kita orang tua cermin yang apa? Yang bersih, cermin yang bagus. Ya Bu ya, apalagi kalau mampu mencetak anak ini hafal Al-Quran, ya saja ida Bu ya. Nanti di surga ini akan disematkan, akan dipakaikan apa? Mahkota oleh putrinya ya. Kalau kita punya anak putra dan putri apa? Hafiz Al-Quran, dan itu berat. Tempo hari ibu sekalian, saya datang ke pesantren Nurul Quran kalau tidak salah di Kerangkeng, itu punya Ustaz Al-Fayyumi. Ketika ibunya masih hidup Bu, saya datang ke sana karena punya anak lima yang hafal Quran 4. Yang satu jadi kiai tapi nggak hafal Quran, tapi kiai. Saya bilang Mak Aji, panggilnya Mak Aji ya, apa resepnya? Ternyata kata beliau apa Bu? Yang pertama katanya, Ustaz, saya selalu mempuasakan hari lahir anak. Punya anak 5, kalau lahirnya beda-beda, berarti emaknya setiap hari apa? Puasa. Ini boro-boro puasain anak. Ramadan aja masih punya apa? Utang. Ya Bu ya. Boro-boro sampai puasain apa? Anak. Ramadan masih punya utang. Nah ini yang menjadi idola terbaik. Jadi kata beliau ini, ketika anak saya yang pertama Kiai Haji Samsuri, beliau hafiz Quran, tinggal di Kerawang, punya pondok pesantren tahfiz. Beliau juara 1 tahfiz Quran internasional di Mekah. Selama beliau berangkat ke Mekah Bu, ikut lomba tahfiz Quran, sampai pulang itu puasa sudah putus-putus. Pokoknya dia berangkat sampai pulang. Kalau dia berangkat sampai 15 hari, berarti puasa 15 hari. Ibu sekalian ya. Jadi ketika kita ingin mencetak anak-anak kita, ingin menjadi anak-anak yang thayyibah, anak yang soleh dan soleha,
kita orang tua harus bekerja keras. Di antaranya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat pesan Abuya waktu itu, Buya Genrul Anwar ya. Kata beliau, anaknya kan pada di Mesir tuh ya. Lah anak yang ujian, kita yang puasa, kita yang bangun malam. Ya, anak yang sedang ujian, orang tua di rumah puasa, orang tua di rumah bangun malam. Untuk apa? Untuk memudahkan supaya putra putrinya yang sedang belajar Allah berikan kemudahan. Kadang-kadang kita Buya pengen anak belajarnya gampang, orang tua doanya malas. Makanya ini yang diajarkan oleh keluarga daripada almarhum Bapak Haji Nasroni. Pengen anak-anaknya berhasil, sekarang tinggal dilanjutkan ya anak-anaknya, putra putrinya biar betul-betul bisa menjaga amanah. Dan ini warisan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi Nabi itu Bu tidak mewarisi harta, tetapi Nabi mewarisi apa? Ilmu pengetahuan. Maka ada bahasa begini Bu ya, biarin gua mah sekolahnya lulus SD, tapi anak gua biar pada lulus S1, syukur-syukur S2, syukur-syukur bisa sampai apa? Doktor ibu sekalian ya. Nah kemudian ibu sekalian yang ketiga yang kita bisa ambil dari almarhum Bapak Haji Nasroni, bahwa anaknya ini Bu dibekalkan ilmu agama. Ya, jarang Bu orang sekarang yang masukin anak sekolah semata-mata biar bisa ngaji. Coba Ibu lihat ya. Kalau orang-orang di mana-mana, Bu, ngapa anaknya masuk ke kedokteran? Kenapa anaknya masuk SMK? Biar cepat dapat kerja, start gitu ya. Jadi niatnya biar dapat apa? Kerja. Artinya niatnya untuk mencari apa? Dunia. Padahal dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, orang belajar itu niatnya adalah ridha Allah, mencari ridha Allah. Yang kedua, orang belajar niatnya lidar akhirah, untuk mencari hidup di negeri apa? Akhirat, bukan dunia. Makanya kalau kata almarhum Bapak Ustadz Uje ya, Ustadz Bukhari ya, Ustadz Uje itu ya, Jeffrey Bukhari itu kata beliau, kalau kita nanam padi pasti tumbuh rumput. Ya, nanam padi kita pasti tumbuh apa? Rumput. Makanya ada istilahnya nyabut rumput. Ya. Orang sekarang ada kali nyabut rumput ya, pohon padinya udah nggak ada. Tetapi kalau kita nanam rumput Bu, kagak bakalan tumbuh apa? Padi. Artinya Ibu sekalian, kalau kita menyekolahkan anak di pendidikan agama, niatnya cari akhirat, dunia pasti ada. Tapi kalau kita menyekolahkan anak niatnya ingin cari kehidupan dunia, akhirat belum tentu. Makanya bismillah, gak apa-apa lo sekolah kedokteran, tapi jangan lupa bahwa lo jadi dokter, jadiin itu ladang akhirat. Ya Bu ya, berapa banyak orang yang dokter itu digunakan bukan untuk membantu orang, tapi malah untuk membunuh orang. Banyak kan Bu ya. Jadi bidan bukan malah menolong orang, nolong orang yang pada gugurin kandungan karena hubungan tidak sah. Banyak juga. Nah, itu artinya bahwa ilmu yang kita punya bukan untuk fasilitas sarana untuk kita menuju ke dalam akhirat. Nah ini alhamdulillah Bu sekalian, almarhum Bapak Haji Nasroni sudah mewariskan ilmu agama kepada putra putri. Mudah-mudahan seperti janji Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau orang mati itu yang ditinggal, ya kan, semuanya ditinggal kecuali yang tiga. Pertama, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, anak-anak yang soleh. Anak soleh itu Bu, nggak mesti anak yang kita kandung, anak yang kita lahirkan.
ya kan? Jadi Pak Haji Nasrani itu anaknya ribuan. Mana itu anak santri? Nah, santri itu kata Nabi waladun soleh. Makanya hadis ini menggunakan waladun soleh, anak-anak yang soleh. Jadi kalau waladun soleh itu bu, anak ideologis, anak boleh kita ajari. Tapi kalau ibnun soleh itu ada anak biologis, anak yang kita lahirkan. Nah itu ibnun soleh. Makanya Ustaz Afifuddin bin Nasrani, bukan Afifuddin walad Nasrani, bukan. Jadi kalau walad itu adalah anak-anak yang ideologis, satu akidah. Nah ini anak-anaknya sudah banyak. Nah ini salah satu sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak soleh yang selalu mendoakan. Ini boleh bu ya. Maka insya Allah bu, mudah-mudahan kalau orang belajar itu kan bu begini bu, diserahin ke orang alim bu ya, orang alim. Saya nggak bisa alim, mungkin anak saya jadi orang alim. Anak saya nggak bisa jadi orang alim, nanti apa? Hafiduhu aliman gitu. Cucunya jadi orang alim. Makanya ketika ketemu orang alim itu bu, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hormatin dia, ya bu, hormatin dia. Wa yukrimuhum, katanya, hormati, muliakan dia. Yang kedua adalah khidmatuhum, layani dia. Yang ketiga, dikasih sesuatu, dikasih hadiah. Kadang-kadang kalau hadiah sama guru ngaji, guru taklim, nah hitung-hitung bu ya. Padahal guru ketika ngajar nggak pernah hitung-hitung ilmunya. Jadi kalau pengen anak kita jadi guru, anak kita menjadi orang alim, 3 poin tadi. Muliakan dia, hormati dia, berikan dia sesuatu. Nah makanya tadi tuh bu, Kiai Haji Kayumi tadi itu hafiz Quran ya. Beliau tuh di samping mempuasakan, dia kalau jenguk anaknya ke pondok itu bu, bawa makanan tuh banyak. Bukan hanya buat anaknya yang di pondok, tapi teman-teman. Nah itu namanya memberikan sesuatu kepada orang-orang yang menuntut ilmu, termasuk juga kepada guru. Kadang-kadang udah setahun sekali lebaran kagak sama guru dia. Hadiah juga kagak. Yang parahnya gurunya datang diapain? Diomongin. Ya kan guru diomongin, dikata-katain. Nah, ini jangan sampai bu ya. Jangan sampai nanti kalau kita punya anak tuh digituin orang juga. Kan itu mudah-mudahan ibu sekalian pada hari ini kita mendapatkan pelajaran. Bukan hanya anak yang kita akikahkan pada hari ini, tetapi kita juga melihat bagaimana perjuangan daripada almarhum Bapak Haji Nasrani. Kalau seandainya ibu sekalian ada kekurangannya, ya itu manusia. Semua orang pasti punya kekurangan. Nggak ada yang apa. Nggak ada yang nggak punya kekurangan kecuali Rasulullah bu ya, orang yang paling sempurna. Yang terpenting adalah kita siap menerima apa tuh bu, kritikan, masukan dari orang lain. Kalau Ustaz Afifuddin nanti kalau ada yang kritik, ada orang yang apa tuh mengatain ya itu anggap vitamin. Jadi bukan apa, bukan duri bu ya, tapi apa, vitamin. Kalau kita apa tuh bu, hatinya legowo ya dengan kritikan, insya Allah hidupnya jadi apa? Bahagia. Kadang-kadang kan hati gremet baik lihat orang agak bahagia, ya kan? Karena hatinya agak senang melihat apa orang senang. Kan mudah-mudahan ibu sekalian di kesempatan kali ini mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan wabil khusus buat putri Ustaz Afifuddin yang hari ini diakikah. Mudah-mudahan menjadi anak solehah, anak qurrata ayun, dan sesuai dengan cita-cita ibu bapaknya yaitu menjadi hafizah, orang yang bisa hafal Al-Quran. Ala hadiniyah wa kulli niyatin solehah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua ibu sekalian, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah.
buat putra-putri kita yang masih sekolah, Bu ya, biar dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam mengejar cita-citanya, dimudahkan dalam rezekinya, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hati niat wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.